Salam adik-adik, kembali lagi sama kakak. Pada hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan adik-adik ini di rumahnya masing-masing. Biar Engkau berkati, Engkau sertai Tuhan, mulai dari ibadah ini Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan, supaya ibadah ini berjalan dengan lancar dan adik-adik tetap fokus kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan nyanyikan lagu hari ini, Ku Rasa Bahagia. Jangan lupa bahagia ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sekali lagi ya. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Oke adik-adik, kita udah menyanyikan lagu semangat. Mari kita menyanyikan lagu untuk firman Tuhan. Namun sebelum kita memulai firman Tuhan, ada langkah baiknya kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, adik-adik ini ingin memasuki firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berkati, Engkau pimpin agar dia tetap fokus Tuhan di dalam firman-Mu ini Tuhan. Tuhan, dan Tuhan biarlah Engkau pulihkan Tuhan. Dan sebentar kami sebelum mendengarkan firman Tuhan, adik-adik ingin menyanyikan satu pujian Tuhan. Biarlah Engkau berikan dia semangat dan keseriusan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Jadi adik-adik harus siap ya hatinya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu
masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita menyanyikan satu lagi. Ku siapkan hatimu Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Urapan-urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Salam adik-adik.
pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi kan kita sudah berdoa. Nah, tiba saatnya kita akan mendengar. Nah, adik-adik, pada hari ini topik yang akan kakak bawa itu tentang pemalas atau rajin, bisa dibilang adik-adik. Nah, ini kakak ngambil dari kitab ayat Amsal 6, ayat yang ke-6. Adik-adik bisa buka di Alkitab. Ya, buka Alkitabnya di Amsal 6 ayat 6. Nah, kita baca bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pun pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengatuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, atau tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Nah, kita kan udah baca. Nah, topik dari ini kan tentang si pemalas ini adik-adik. Pemalas itu apa sih adik-adik? Nah, pemalas itu bisa kayak, kan adik-adik masih kecil gini nih. Nah, kalau pemalas itu contohnya kayak adik-adik disuruh untuk orang tua adik-adik, kayak adik-adik nih disuruh beli bumbu makanan kayak Royco misalnya ke warung. Nah, terus adik-adik kayak nggak mau gitu, kayak disuruh mama nggak mau, minta tolong orang tua, adik-adik tuh nggak mau, kayak males lah mah, nggak usah lah, nanti aja, kayak gitu. Adik-adik kayak sibuk sama dunia adik-adik. Kan biasanya kalau anak-anak zaman sekarang kayak sibuk dengan gadget, YouTube gitu ya adik-adik. Nah, itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya orang tua kita menyuruh kita untuk misalnya mengambilkan sesuatu, barang atau apapun, sebaiknya kita lakukan. Karena kan ada hukum tertulisnya juga, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu, supaya lanjut usia adik-adik. Nah, itu udah ada 10 hukum perintah Allah. Jadi adik-adik harus taati dan diterapkan. Nah, dalam pemalas ini juga bisa kayak, contohnya kayak selain kayak kita disuruh, contohnya juga kayak melakukan suatu kerjaan adik-adik. Contohnya kayak misalnya adik-adik lagi misalnya pengen punya uang, misalnya ya, adik-adik pengen punya uang, terus adik-adik bingung, aku kan masih kecil, aku harus apa dong? Nah, adik-adik bisa mulai kayak jualan, kayak masak-masak gitu, masak-masakan mama kecil-kecilan. Nah, adik-adik mulai jualan, biar walaupun itu tapi harus dibimbing oleh orang tua agar nggak salah ngasih gitu kan. Adik-adik mungkin belum ada yang ngerti uang kan, nah harus dikawasi. Itu salah satunya. Jadi nih dalam ayat Amsal 6 ayat 6 ini kan ini bercerita tentang semut. Semut itu hewan apa adik-adik? Nah, semut itu hewan yang rajin. Kenapa dia rajin? Karena dia dimasukin ke dalam Alkitab sebagai menjadi contoh, jadi teladan untuk kehidupan kita. Bagaimana si semut ini bekerja keras walaupun. Jadi ini kerjanya semut kayak gini adik-adik. Sebelum ada badai, hujan yang mau datang, dia ini kan udah tahu nih. Nah, dia itu sebelum itu dia harus menyiapkan makanan, karena dia tahu kalau persediaan makanan waktu ada hujan atau badai yang lewat, itu makanan akan susah dicari. Karena semut kan juga tubuhnya kecil. Kalau kena air mungkin kan bisa meninggal gitu adik, kayak manusia kan. Nah, bisa meninggal. Beda sama yang namanya belalang. Kan ada tuh cerita tentang anak kecil tuh tentang semut dan belalang. Kalau belalang itu dia hidupnya kayak suka berfoya-foya, kayak pokoknya adik-adik ada deh kartunya. Itu seru banget. Nah, belalang ini kayak walaupun dia di musim panas, musim dingin, dia tetap bener-bener masa bodoh gitu dengan makanannya. Jadi ceritanya tuh kayak si semut ini mau nyari penyediaan makanannya, karena penyediaan makanan itu udah menipis. Karena dia tahu akan ada musim yang besar, badai yang besar yang datang. Nah, dia akhirnya mencari makanan untuk penyediaan makanannya ini untuk beberapa hari ke depan. Jadi dia semut nih udah punya pemikiran, aku harus nyari makanan sebelum makanan ini direbut oleh orang lain. Nah, biasanya kalau hujan, orang itu kebanyakan apa enaknya? Tidur. Nah, sama kayak belalang. Belalang tuh kayak
ujian tuh tidur, dia kan nggak mementingin makanan, dia aku mah gampang bisa nyari makanan, aku kan bisa kayak terbang gitu adik-adik. Itu kan untuk belalang yang terbang gitu, beda. Karena jadi di sini kan adik-adik bisa melihat contohnya, dan adik-adik bisa pahami kalau kita tuh dalam keadaan apapun ya tetap harus semangat, jangan bermalas-malas. Karena kan ini hidup ini kan maksudnya nggak kayak mementingkan umur, berapa lama kita akan hidup dan seberapa lama kita akan meninggal. Oke adik-adik, jadi adik-adik bisa mempelajari tentang si semut ini. Adik-adik bisa baca di Amsal ini, adik-adik bisa adik-adik catat atau tulis di Alkitab ayat ini. Nah, itu adalah cerita atau firman Tuhan yang kakak berikan pada hari ini, biar adik-adik mengerti. Karena adik-adik harus rajin dan tetap semangat ya. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi adik-adik harus mulai dari sekarang untuk tetap rajin dan semangat. Oke adik-adik, jangan bermalas-malas ya. Oke, ini sekian cerita atau firman Tuhan dari kakak, biarlah adik-adik mengerti dan dapat menerapkannya di kehidupan adik-adik. Terima kasih adik-adik. Oke adik-adik, kita akan bersatu dalam doa, dan kita akan doa syafaat. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, terima kasih Tuhan, adik-adik ini sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan, sudah menaikkan pujian. Biarlah Engkau berkati adik-adik yang di rumah Tuhan, biarlah dia mendapat mengerti apa yang hamba beritakan Tuhan. Biar Engkau berkati adik-adik di rumah Tuhan, berikan dia kesehatan, Engkau jaga keluarganya, Engkau pimpin segala kehidupannya, biar dia tetap semangat di masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, biarlah Engkau yang selalu melindungi mereka, oleh kuasa darah-Mu Engkau selalu melawat mereka Tuhan, kemanapun keluarganya berada, biarlah Engkau pimpin kehidupannya, pekerjaannya, biarlah Engkau jaga Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku menyerahkan keluarga adik-adik ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Engkau tetap berikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, dan biarlah semua yang dilakukan jadi berhasil. Dan kita juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, GBH of Worship, biar Engkau berkati gereja ini dalam masa pandemi ini juga Tuhan, biar Engkau berkati, biar gereja ini menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang, agar gereja ini dapat dilihat bukan hanya dari bangunan tetapi dari dalamnya Tuhan. Bila Engkau berkati GBH ini Tuhan, agar tetap maju dan tetap dapat melayani Engkau Tuhan. Biar Tuhan banyak orang percaya Tuhan kepada gereja ini Tuhan, datang berbondong-bondong untuk mereka bisa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan ibadah Tuhan yang nanti akan kami laksanakan Tuhan, yaitu ibadah Natal. Biar Engkau berkati ibadah Natal nanti tanggal 25 di sini Tuhan, ataupun di mana yang akan dilaksanakan. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan, mulai dari acara awal, pertengahan hingga akhir, biarlah semuanya itu terjadi dengan lancar, tanpa ada kuasa iblis yang mengganggu kami Tuhan. Biar Engkau berkati pelayan-pelayanannya Tuhan, mulai dari pemusik, WL, singer, sound system, pendeta, apapun Tuhan yang ikut serta dalam pelayanan-Mu. Biar Engkau berkati mereka semua Tuhan, kehidupan yang Engkau berkati. Hamba juga berdoa Tuhan untuk Pak Toto dan Bugem. Biar Engkau berkati Pak Toto dan Bu Gembala Tuhan dalam mereka memimpin gereja ini Tuhan. Biar Engkau sertai, Engkau berikanlah mereka kekuatan, kesehatan yang datang daripada Engkau. Biar Tuhan, mereka ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi contoh bagi jemaat-jemaatnya Tuhan, bahwa mereka ini Tuhan benar-benar baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Engkau berikan juga, Engkau sertai kehidupannya Tuhan, segala pekerjaannya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk wakil gembala dan yaitu Pak John dan Pak Henry beserta keluarganya, Kak Mary dan Bu Pur. Biar Engkau berkati mereka semua Tuhan, Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berikan kesehatan, kekuatan. Biarlah kami yakin Tuhan dan percaya kami tidak gampang terkena segala sakit penyakit, terutama virus yang sedang meraba ini Tuhan. Kami dan percaya jikalau kami juga kena itu karena seizin Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang mampu Tuhan selalu menaungi kehidupan mereka Tuhan. Engkau berkati anak-anaknya Tuhan, biar Engkau sertai kehidupannya di masa sekolahnya maupun di masa pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu. Hamba juga berdoa Tuhan
Untuk Pak Presiden, Pak Jokowi, dan Pak Maruf Amin, beserta wakil-wakilnya, beserta DPR, MPR, semua Tuhan mulai dari tertinggi sampai terendah, menyerahkan kehidupan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau berkati pekerjaan mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi contoh Tuhan, bagi negara, bagi masyarakat Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia ini Tuhan, bisa menjadi contoh bagi negara-negara lain, agar bangsa Indonesia ini dapat diteladani yang baiknya Tuhan. Engkau berkati Tuhan, Engkau ampuni segala dosa-dosa mereka Tuhan, apa yang mereka perbuat, sebab mereka tidak tahu Tuhan apa yang mereka perbuat. Terima kasih Tuhan, Engkau menyerahkan kehidupan mereka dalam tangan-Mu, keluarganya juga Tuhan, menyerahkan Tuhan. Terima kasih, hamba juga berdoa Tuhan, untuk Indonesia, biar Engkau berkati Indonesia ini Tuhan, yang sedang sedih ini Tuhan, karena bangsa Indonesia masih sampai saat ini ada virus corona. Biar Engkau berkati, Engkau hilangkan virus corona ini Tuhan, agar kami umat-Mu dapat berkumpul, beribadah, bersatu, berdoa, bekerja Tuhan, seperti normal kembali Tuhan, tanpa kami ada rasa takut Tuhan. Biar Engkau berkati bangsa Indonesia ini, Engkau naungi Tuhan bangsa Indonesia ini Tuhan, Engkau ampuni Tuhan segala kesalahan bangsa Indonesia ini Tuhan. Biar hamba menyerahkan kehidupan bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin.